Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Habib Ja'far Al-Musawwa, yang saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib berjamaah di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah yang berbahagia, yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita sayangi ini dengan insyaallah keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan kaji pada malam hari ini yaitu taubat bagian yang ketiga. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita beliau Habib Ja'far Al-Musawwa, dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab liridhaillah wa li syafaati Rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini bersama dengan guru kita beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, dan juga para pemirsa MAJT TV serta pemirsa TV-ku, dan juga para pendengar Radio Dais dan Radio Gaul FM dimanapun berada rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan nikmatul iman wal Islam. Dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita di dalam acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya bidini wa dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya masih melanjutkan bab tentang taubat, di mana kemarin disampaikan bahwa yang namanya taubat itu kembali kepada Allah, ar-ruju' mimma kana
madhmuman fi syar'i. Setelah orang melakukan pelanggaran-pelanggaran, setelah orang melakukan kemaksiatan, artinya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah itu menjadi tercela, menjadi hal yang tidak patut. Kemudian orang itu ingat, ingat, lalu menyesal dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan menunjukkan itikat keinginan yang baik, yaitu melakukan sesuatu yang mulia menurut syariat. Itu adalah taubat. Tentunya orang yang bertaubat itu pasti menyesali dan mengerti tentang apa yang disebut sebab dan akibat. Jadi kebanyakan orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu tidak memperhatikan atau tidak mengetahui yang namanya sebab dan akibat. Seandainya seluruh manusia itu memahami bahwa yang namanya sebab dan akibat, ya, sebab akibat itu kalau ada sebabnya begini maka akibatnya begini. Ya, resikonya, akibat itu konsekuensi yang akan diterima. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. In ahsantum, jika engkau berbuat kebaikan, ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu hakikatnya adalah akan kembali untuk dirimu. Ya. Tapi kalau kalian berbuat satu keburukan, ya maka keburukan itu adalah milikmu. Kamu akan menerima sanksi dari keburukanmu. Nah, seandainya manusia itu memahami, mengetahui bahwa sebab dan akibat, istilah kasarannya, nek nyolong engko dihukum, nek ngapusi engko dionek-onekke, nek hianat bakal ora dipercaya dan sebagainya, pasti orang akan berpikir panjang kalau mau melakukan sesuatu pelanggaran. Maka dari itu kemarin juga saya sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu lamma akala minasyajarah al-munhi, ketika beliau itu makan buah dari pohon yang dilarang, ya. Tatoyarat al-halalu, maka perhiasan pakaiannya itu berterbangan, mabur kabeh, sehingga keduanya ini terbuka auratnya, wabadat auratuhu. Ini adalah sanksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemarin juga saya sampaikan pakaiannya
berterbangan, hilang. Yang tersisa adalah at-taju wal iklilu, yaitu mahkota. Jadi dalam keadaan telanjang tapi masih ada mahkotanya. Tidak lama kemudian malaikat Jibril mendatangi. Mendatangi itu bukan untuk ngayem-ngayem, bukan untuk memberikan saran dan sebagainya, tapi mengambil mahkota itu. Jadi artinya bagaimana kita membayangkan rendahnya pada saat itu Nabiullah Adam alaihissalam. Sudah tidak ada nilainya karena dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Diambil mahkotanya itu. Baik yang melingkar di dahinya ataupun yang ada di atas kepalanya ini. Semuanya diambil. Atau kasarannya, kamu tidak pantas dihormati. Bahasanya gitu. Kamu tidak pantas mengenakan mahkota. Ya, manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, yaitu sebaik-baik ciptaan. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh aku muliakan bani Adam, yaitu manusia. Jadi manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa khalaqalakum ma fis samawati wal ardi. Ya. Wa khalaqalakum, dan Allah menciptakan untuk kamu. Ya. Ma fis samai wal ardi, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semua itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Seluruh yang ada di bumi itu yang memanfaatkan adalah manusia. Jadi dimuliakan oleh Allah. Semua yang ada di dalam laut itu yang mengambil manfaatnya adalah manusia. Termasuk yang ada di langit itu yang memanfaatkan adalah manusia. Langit ada gelap, ada terang. Siapa yang bermanfaat? Manusia. Di bumi ada tumbuh-tumbuhan, ada biji-bijian. Siapa yang memanfaatkan? Manusia. Ada yang dimakan binatang, binatangnya dimakan oleh manusia. Yang memanfaatkan itu manusia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabiullah Adam alaihissalam. Disuruh masuk ke dalam surga. Sudah dikatakan oleh Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, menempatlah kamu dengan istrimu di dalam surga. Dan makan minumlah kamu beserta istrimu, sesukamu. Semuanya kamu boleh, wis saonone boleh kamu makan. Nah, di surga kuwi rasane ya ada arak tapi tidak memabukkan. Rasane kaya apa? Nikmat. Ya. Wono bengawan kok, bengawan susu. Bayangke, kowe nek tuku susu sak gelas piro? 5.000. Kuwi ning kono kaline susu.
Kowe meh jegur meh hadus BOB ora bakal entek. Kowe nek tuku madu sak botol pira? 60.000 kuwi sing elek. Sing apik kuwi sampe tekan 300.000. Ngerti ra? Lah kuwi ning kono kali isine kuwi madu. Membok seruput, membok gelonggong, membok gawe adus ora bakal entek. Nikmat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok melakukan pelanggaran. Ya, kadar buah cilik kaya ngono kuwi padahal rasane ya biasa. Ning sangka atau karena Nabi Adam itu didorong oleh nafsu keinginan. Lah kok didahar. Nah, ini yang namanya sebab dan akibat. Ya. Jadi artinya bahwa semua sebab itu pasti berakibat. Nah, akibat itu bisa jadi diterima di dunia, bisa jadi diterima di akhirat. Ya. Jadi jangan dikira kalau ada orang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kemaksiatan-kemaksiatan terus gak ono sing ngerti, terus kok bejo. Oh enggak. Justru nanti di akhirat itu sanksinya lebih pedih daripada di dunia. Inna azabi lasyadid. Ya wis. Sing ngendika Gusti Allah. Maka ketika Nabi Adam itu dicopot ini apa namanya mahkotanya, beliau melirik Ibu Hawa, istrinya. Beliau melirik Ibu Hawa ini dengan rasa malu, ya, merasa malu. Artinya, ya Allah, sebagai suami yang mestinya melindungi, membahagiakan, kok nyeret bojo, jadi sengsara, jadi ya istilahnya kan begitu. Kalau ada orang yang berbuat pelanggaran, lalu dihukum, ya kira-kira istrinya ikut menahan malu apa enggak? Anaknya ikut enggak? Jadi melirik, ya Allah, di persidangan, di pojokan, istrinya nangis, anaknya nangis. Ya. Nah, orang kalau memperhatikan seperti itu agar mempertimbangkan. Jadi ojo ndelok enakmu, ya jangan nuruti hawa nafsu. Karena kalau sudah menuruti hawa nafsu, ya akhirnya seperti itu. Halah, mumpung ono, mumpung ono kesempatan, ya kesempatan tidak berulang kedua kalinya. Wis itu bisikan setan. Maka dari itu taubat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah. Jadi kalau taubat tadi diartikan kembalilah kamu kepada Allah. Karena yang namanya orang beriman itu ada yang tingkatannya tinggi, ada yang rendah. Nah, yang rendah ini adalah orang yang mendekatnya kepada Allah ini tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Karena iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, iman tambah dan berkurangnya itu tergantung dari
bagaimana dia bersikap di dalam kehidupan ini. Maka saya sering sampaikan di pengajian-pengajian bahwa yang terpenting orang hidup itu yang satu jangan jauh dari tempat ibadah, yang kedua jangan jauh-jauh dari komunitas orang-orang yang soleh. Yang penting itu. Jadi kalau kita ini jauh dari tempat ibadah, maka kemungkinan besarnya kita akan terseret arus dunia. Begitu juga kalau kita ini jauh dari komunitas orang-orang yang soleh, kemungkinan terseretnya dalam permainan dunia ini sangat kuat. Nah, dua hal inilah, ini sebagai indikasi keimanan seseorang. Jadi kalau ada orang mengatakan iman, tapi kok nggak pernah dekat dengan tempat ibadah, maka itu perlu dipertanyakan. Karena tempat ibadah itu tempatnya orang-orang yang beriman. Ya, tempatnya orang-orang yang beriman. Bahkan dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, kalau kamu ingin melihat keimanan seseorang, maka lihatlah sejauh mana dia itu mendatangi masjid. Jadi nek jarang-jarang neng masjid atau ratau neng masjid, kita bisa menduga ya, itu imannya lemah. Tapi kalau ada orang yang senang ke masjid, ya menikmati, asyik di masjid, itu berarti imannya kuat. Begitu. Mula naik wening masjid kok bosen, ya, kowe mbok omongi dhewe, kowe iki berarti imanmu ya cetek, ngerti ra? Aja gaya-gayanan we, nganggo sorban tapi ra tau nyedak masjid, ya. Kudune nek kowe nganggo sorban yo panggonanmu ning masjid terus. Aku kok ning masjid kok bosen, sumpek, lai we. Kira-kira kowe bosen ora ning masjid? Bosen? Mantuk iki to kowe kira genah. Kudune ngono. Ha iki panggonane wong iman kok. Yo omahe Gusti Allah iki. Ya. Ini rumahnya Allah. Ya kita harus senang di sini. Karena disinilah tempatnya tercurahnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan benar-benar taubat. Nah, maksudnya orang yang beriman itu tetap harus dijaga keimanannya. Ya, tetap harus dijaga keimanannya. Maka kita sering mendengar para mubalek yang mengatakan, mari kita jaga iman yang sudah melekat di dalam jantung kita masing-masing. Kita jaga iman ini jangan sampai luntur. Jangan sampai pudar, apalagi jangan sampai hilang gara-gara ya permainan-permainan dunia yang sifatnya hanya sementara. Jangan. Kita jaga iman kita ini. Nah, caranya menjaga bagaimana? Ya selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sendiri yang mengupayakan, kita sendiri yang mengusahakan agar iman itu harus tetap stabil. Ya, harus tetap stabil. Tapi kalau kita biarkan iman kita, tidak kita openi dengan cara tadi itu, mendekat kepada tempat ibadah, mendekat kepada komunitas orang-orang yang soleh, kalau tidak seperti itu, maka tidak mustahil orang yang beriman maka akan menjadi hancur. Ya, saya dulu pernah, ya, saya itu pernah waktu itu saya
bekerja. Ini ceritanya ya. Saya pernah bekerja dan saya diminta oleh saudara saya untuk masuk di pekerjaan itu, ngawasi lah. Ngawasi pekerjaan itu. Saya masuk di situ. Saya tidak cerita pekerjaan saya. Yang saya ceritakan itu salah satu karyawan apa istilahnya itu pesuruh apa ya. Jadi ya pesuruh tidurnya di situ. Begitu. Itu setelah saya ngobrol, ternyata dia itu jebolan pondok Lirboyo. Ora tanggung-tanggung toh. Pondok Lirboyo. Nah saya kaget. Iki wong iki bocah iki nek ngomong kasar ira karuan. Misuh-misuh. Dijak ngapusi gelem. Itu. Nah, pernah berdua dengan saya ngobrol-ngobrol, dia cerita, kula niku riyen Pak Jafar, mondok ning Lirboyo. Tak tes. Ngobrol-ngobrol soal agama. Iso. Begitu. Ngerti. Dia kula niku pun tekan alfiyah barang, tak tes alfiyah, ngerti. Berarti ngerti tenan iki, enggak main-main iki. Ya, masalah fikih kowe biyen ngaji apa? Jenenge alim musabun alim. Nggih kula nggih Fathul Muin, tak tes Fathul Muin. Ngene gini. Oh niki ngaten. Lu ngerti, bayangke. Nah, sudah jelas ya. Nah, ini kan saya jadikan contoh. Jadi di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Aja dikira kowe nek wis khatam Quran terus ora mbok jaga, kowe kluyuran. Ora rusak kowe kethok tanganku. Itu. Jadi harus dijaga. Iki Mbah Yai Ulin. Ya, opor wis top. Ya. Dia ngomong mbak aku, kula niku ye, nek udah aku ye, kula niku ye, nek seminggu mboten katam, bubrah, rusak Quran kula. Bayangke kowe, iki wis kelas internasional lho iki lho. Muni dhewe dadi seminggu iku kudu khatam. Lagi nek kowe wis gak entuk pira ngono kluyuran terus ya buar ya. Juz 1 atam, ngundak juz loro, juz 1 lali. Ngundak juz 3, juz lorone lali. Lah wong kowe kluyuran terus. Iki sing wis ndakik, wis masyaallah iki. Itu masih menjaga Qur'annya setiap minggu kudu khatam. Mbuh iki ngrungokke ora iki. Tapi pernah ngomong ngono iki aku. Jadi jangan dikira nek kowe beriman terus dadi tenang, luntur imanmu. Maka dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai wong-wong sing iman, tubu ilallahi. Ayo, kalau tobat kita artikan balik ya. Ayo balik yang Gusti Allah. Merapat yang Gusti Allah. Nyedak yang Gusti Allah. Ya, marek yang Gusti Allah. Dengan taubatan nasuha, nyedak sing tenanan. Jadi ora mepet-mepet lunga meneh, nyedak sing tenanan. Itu seperti itu. Jadi supaya kita ini menyadari bahwa maksiat itu magnetnya sangat kuat. Ya. Magnetnya maksiat itu sangat kuat. Mula larangannya agama kuwi aja nyedak-nyedak maksiat ngono ya. Nyedak maksiat ayo buar. Itu ya. Cukup. Monggo Ustaz Faiz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Habib sudah memberikan materi yang sangat luas sekali.
Silakan bagi jamaah atau santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin benar Habib. Yang tadi Habib uraikan tentang tobat yang artinya ingat, menyesal dan kembali kepada Allah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk mengingatkan orang yang sudah bertaubat, tapi taubatnya hanya 1-2 bulan saja Habib. Bulan ketiga beliau kembali lagi ke asalnya. Beliau lupa kalau dia sudah bertobat, ingin bertobat, menyesali semua yang beliau pernah lakukan, yaitu melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk mengingatkan beliau, seseorang yang telah bertobat? Pertanyaan kedua, yang Habib berikan tadi, mengukur keimanan seseorang yaitu dengan sering mendatangi tempat ibadah, masjid atau musola. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap kita melihat seseorang yang hanya mendatangi masjid atau musola ketika dia keadaan susah, ketika beliaunya sudah keadaan senang, dicukupi Allah, dilebihkan Allah, beliaunya lupa untuk mendatangi masjid atau musola. Bagaimana sikap kita, Habib? Itu saja yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama begini, ini dalam konteks husnudon, ya. Kalau kita dalam konteks husnudon, artinya baik sangka. Kalau kita dalam baik sangka ini begini, manusia itu kan mahallul khotok wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya kita husnudon kita, oh orang itu sudah berjanji tapi lupa melakukan lagi, begitu. Itu kalau dalam konteks husnudon seperti itu. Ya, kita nggak bisa mengatakan, berarti tobatnya hapus-hapusan. Ada orang sudah menyesal, tapi yon dilalah ijek ngelakoni meneh, masih menjalankan. Ya, tapi kalau dalam penilaian yang fair, orang kembali lagi itu bisa diukur dari sejauh mana penyesalannya. Maka kemarin saya sampaikan, penyesalan itu seperti halnya, kalau saya mencontohkan itu apa? Orang lewat di kampung, dikejar anjing herder, terus lari karena takutnya. Besok dia suruh lewat lagi, berani enggak? Dia sudah cerita sama orang-orang, aku lewat di situ dikejar anjing yang besarnya sak jaran misalnya. Wis kuapok aku lewat situ lagi. Kira-kira mau lewat lagi enggak? Nah, jadi orang bertobat itu dilihat dari penyesalannya. Kalau penyesalannya, aku kapok, aku raan balik meneh. Itu belum tentu itu. Ya, tapi nek aku kuapok wis tak iling-iling, ya Allah, Allah ma'ajirna, Allah yahfad, na'udzubillah min zalik, Allah mudah-mudahan. Itu bisa dilihat seperti itu. Kalau dia sudah seperti itu, kemungkinan untuk kembali itu sedikit. Tapi kalau penyesalannya hanya begitu-begitu, ya bisa jadi, bisa. Nah, seperti begini, saya ketangkep polisi gara-gara ikut nonton Sabung Ayam. Ya, setelah diproses, ada yang tahu saya, saya itu enggak itu, saya hanya lewat nonton apa tuh, ada yang tahu saya, ini nih, mau balik ini, lepas saja. Tapi kan saya malu, tunggang ning mobil pickup kayak itu. Foto delok Jabar kok melok mobil
Satpol PP. Wow, isine kaya apa iki? Ya. Nah, besok saya mau lewat di situ kira-kira bagaimana? Wis naudzubillah min dzalik, wis cara amit-amit jabang bayi, aja sampai aku lewat kono meneh, wapesku meneh dicekel oleh polisi meneh. Nah, itu harus seperti itu. Jadi penyesalannya itu seperti itu. Sehingga dia tidak mau mengulang lagi dengan proses kronologis kesalahan. Ya. Jadi wong-wong sing ngejak keplek barang aja dikumpuli. Kowe nek kancamu ana sing ngejak elek, wayahe murojaah kok dijak lunga, dititeni. Iki sing marake rusak iki bocah iki. Ngono aja mbok cedhaki, kuwi setan kaya ngono kuwi. Ngerti tak? Sing ngejak ana wong meh arep murojaah kok dijak metu. Kuwi setan jenengane. Lah coba cedhaki nek setan. Ngono, setan ben kumpul mbek setan. Ya. Kemudian yang kedua, orang mendekat di tempat ibadah pas ketika susah saja. Ya enggak boleh. Jadi kayak kan saya pernah sampaikan, ada dua hal yang Allah tidak suka. Yang pertama, kalau dia lagi susah, dekat masjid. Kalau dia lagi seneng, ya dia lupa. Begitu. Allah tidak suka seperti itu. Atau sebaliknya, ketika dia senang, dia rajin ke masjid. Karena dia menganggap, karena doa ini, saya sukses. Rajin ke masjid. Usahanya sukses. Tapi ketika susah, dia nggak mau ke masjid. Karena dia sudah ngapain ke masjid? Dungo ya padha wae ora dikabulke. Aku sholat, terus daganganku ya padha wae sepi. Nah itu Allah nggak suka seperti itu. Yang suka bagaimana? Mau susah, mau bahagia, ya tetap mendekat ke masjid, mendekat kepada Allah. Karena sholat itu enggak ada kaitannya dengan sugih karo kere. Kalau sholat bisa menjadikan orang kaya, orang Islam kaya kabeh. Sholat sugih, wis enak. Nggak perlu rasa kerja. Nek sholat bisa menjadikan kaya loh. Kaya aku ya urusannya kayak dodol sing pinter sing sergep ngono kuwi. Pinter ki kaitane ya kudu belajar, kudu ngaji, kudu mondok. Aja model wali-walinan, mak jeleng terus hafal Quran, ngimpi kowe, ya. Aja mbok kira iki iso maca kitab ki terus sulapan, keturunan, ndak bisa, harus ngaji. Ya, ngaji kudu sing bener, sing temen. Begitu, ya. Ayo, masih ada lagi atau sudah cukup? Ini dari pendengar Habib. Oh ya. Ayo, cepat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mohon maaf izin bertanya. Nama saya Aziz dari Meranggen. Mau bertanya, Habib. Seseorang sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatun nasuha, terus meninggal dunia. Tetapi masa hidupnya sering melakukan perbuatan tercela pada orang lain. Apakah taubatnya diterima? Terus sikap kita sebagai keluarga apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya. Orang hidup itu kan harus hablum minallah, hablum minan nas, ya. Kalau bertaubat itu ada dua, taubat kepada Allah, taubat kepada manusia. Artinya taubat pada Allah itu kesalahan yang terkait dengan Allah. Kalau taubat dengan manusia itu kesalahan yang terkait dengan manusia. Kalau kita terkait dengan manusia ya harus taubatnya bagaimana? Ya minta maaf, memperbaiki hubungan dan sebagainya. Lalu kalau yang ditanyakan tadi ada orang sudah bertaubat kepada Allah, sudah bagus, lalu meninggal. Ternyata masih ada kaitannya dengan manusia. Bagaimana? Ya biasanya keluarganya itulah yang memintakan maaf.
Ya, makanya kalau ada jenazah itu kan salah satu wakil keluarga kan menyampaikan kalau ada utang piutang sekiranya itu tidak seberapa mohon diikhlaskan. Misalnya bapakku ki pernah hutang rokok urung bayar, rokok ki piro? Paling regone 5.000, ya mohon diikhlaskan. Tapi kalau sekiranya berat untuk diikhlaskan, misalnya bapaknya itu pernah hutang 1,5 juta, wong 10, ya silahkan menghubungi pihak ahli warisnya. Ini yang sanggup membayar. Nah, nanti kalau ada yang ngaku, oh bapakmu utang mbak aku 1,5 juta. Nah, ini ahli warisnya harus menyelesaikan. Kalau ternyata belum mampu, yang ngomong, mohon maaf, saya masih belum bisa melunasi, tapi saya insya Allah berusaha untuk melunasi. Yang penting dimaafkan dulu, penting itu. Ya. Atau kalau ada kesalahan-kesalahan yang mungkin ucapannya atau apa perbuatannya, mohon dimaafkan. Nah itu kalau yang mendengar ini mengikhlaskan, ya sudah beres itu. Makanya kan orang kalau meninggal itu kan isyhadu bi annahu min ahlil khair. Ayo saksikan bahwa ini orang yang baik, baik. Begitu. Orang kalau sudah mengatakan baik itu sama halnya mengikhlaskan. Ya. Jadi niki sae napa sae? Sae ngono. Aja sae napa elek? Aja sae napa sae? Kalimate ngono kuwi. Niki sae napa elek? Wong ngono sing latah elek, kabar kan kuwi. Jadi sae napa sae? Sae. Ya. Gitu ya. Ya sudah, tutup. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.